Kak, ini adalah hadiah pertunangan yang Mama kasih ke kamu. Pertunangan? Bagaimana bisa aku sendiri? Tidak tahu tentang pernikahanku. Kak, meskipun keluarga Qin cuma keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik yang Mama bisa temukan untukmu. Sampaikan terima kasih kepada Bibi Shu. Seorang yang setengah mati dan penyakitan. Masih pilih-pilih. Anak haram yang lahir dari pengasuh berani berulah di sini. Apa kamu tidak mau hidup? Barangmu jatuh. Terlihat bodoh. Tapi lucu seperti kucing. Siapa namamu? Bodoh. Bodoh. Mereka semua memanggilku bodoh. Kamu bukan orang bodoh. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Tuan Feng, Nyonya Su bilang dia dan Nona Qin menunggumu di rumah tua. Ibu tiriku yang baik ini benar-benar tidak sabar. Bukankah cuma mau memaksaku menikah? Aku akan menikah aja. Kucing kecilku yang manis. Maukah kamu menikah denganku? Kucing manis. Maukah kamu menikah denganku? Menikah. Apa itu menikah? Apakah itu makanan enak? Benar, menikahlah denganku. Maka akan ada banyak makanan enak. Maukah kamu? Mau. Aku mau menikah denganmu. Aku mau menikah denganmu. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang, aku adalah suamimu. Suami. Apa itu? Suami bukan benda. Suami adalah seseorang yang akan hidup bersamamu, menjaga dan merawatmu seumur hidup, dan juga memberimu banyak makanan dan minuman enak. Mengerti? Nanti kamu akan mengerti pelan-pelan. Oh ya, namaku Feng Yan. Feng. Feng Yan. Betul. Bagus sekali. Tuan Feng, Anda harus memikirkannya baik-baik. Anda telah menahan diri begitu lama demi menyelidiki kebenaran. Bahkan jika kita tidak bersekutu dengan keluarga Qin, kita punya cara lain untuk menghadapi Su Fangli. Mengapa harus menikahi orang bodoh ini? Bodoh. Mulai sekarang aku tidak mau mendengar siapapun mengucapkan kata bodoh. Tapi, Cukup. Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Siabin. Besok ajak dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. baik. Tuan Feng, laporannya sudah keluar. Nona ini mengalami benturan keras di kepalanya. Benturan. Ya, benturan. Jadi sekarang ia hanya memiliki kecerdasan anak berusia 6 atau 7 tahun. Apa ada cara untuk mengobatinya? Saat ini hanya bisa beristirahat. Setelah gumpalan darah di otaknya hilang, mungkin ingatannya bisa pulih. Tuan Feng, Anda benar-benar akan menikah dengannya. Asal-usulnya tidak jelas. Dan Menikahi wanita yang tidak sehat mentalnya. Bukankah ini justru bisa mengurangi kewaspadaan Su Fangli terhadapku?
Ngomong-ngomong, baru-baru ini kudengar penguasa Wen Group, Wen Zi, tiba-tiba menghilang. Pergi dan pastikan kebenarannya. Baik, Feng Yan. Feng Yan, aku ingin dicium. Kamu baik-baik aja. Telinga Feng Yan panas sekali. Kenapa telingaku dingin sekali? Kucing kecilku yang manis. Apa kamu benar-benar tidak mengingat apa-apa? Mengingat. Kepalaku sakit. Sudah. Jika tidak ingat, jangan dipikirkan. Begini. Secara pribadi, aku akan memanggilmu Xiao Guai Guai. Saat keluar, aku akan memanggilmu Nian Nian. Bagaimana? Xiao Guai Guai. Aku. Benar. Xiao Guai Guai. Xiao Guai Guai mengantuk, mau tidur. Baiklah. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Tidurlah. Oke, tidur. Feng Yan. Ada apa? Apa kamu tidak mau tidur bersama Xiao Guai Guai? Suami istri harus berpelukan dan berciuman saat tidur. Di televisi selalu seperti itu. Aku juga mau tidur bersama Feng Yan. Sialan. Baiklah, kalau begitu kita tidur tanpa melepas baju. Bagaimana? Baiklah. Feng Yan. Feng Yan. Ada apa, Guai-Guai? Guai Guai lapar. Baik, ayo kita sarapan. Tunggu, Ada apa, Feng Yan? Guai-Guai. Bisakah kamu bantu aku memakainya? Tapi Guai Guai tidak bisa. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Dasar kucing nakal. Sayang, jangan tanpa alas kaki. Sandal. Feng Yan. Ada seorang nenek tua yang jelek dan keriput. Bibi Shu, kenapa kamu datang? Feng Yan, kamu menikah, kenapa tidak memberitahu Bibi? Anda tahu sekarang tidak terlambat? Menantu kecil, mau uang tidak? Bisa beli banyak sekali permen. Aku mau permen. Benar seperti yang mereka katakan, menikahi orang bodoh, grup Feng ini. Cuma bisa jadi milik anakku, mau uang, harus berlutut dan menyajikan teh kepadaku. Dan harus membungkuk 3 kali, uang ini baru bisa kuberikan kepadamu. Mengerti? Baik. Nian-Nian berlutut. Semoga nenek tua ini tenang di jalan. Turut berduka cita. Dasar bodoh, kamu berani mendoakanku mati. Aku tidak. Aku lihat di televisi. Mereka berlutut dan membungkuk, selalu mengucapkan doa seperti ini. Wanita jahat, aku rasa kamu sengaja. Siapa wanita jahat? Aku Nian-Nian.
Nenek-nenek adalah perempuan jahat. Perempuan jahat, halo, perempuan jahat, halo. Kamu yang perempuan jahat, Aku Nian-Nian, kamu adalah perempuan jahat. Bibi Su, Nian-Nian masih anak-anak. Kenapa kamu harus bersikap perhitungan dengannya? benar-benar si bodoh yang tidak tahu sopan santun. Bibi Su, Nian-Nian adalah istriku yang menikah secara resmi. Jika nanti aku mendengar lagi satu patah kata, kamu menyebutnya bodoh. Kelinci pun jika terpojok, akan menggigit juga. Kamu, Nenek-nenek, uangku. Orang dewasa tidak boleh berbohong. Kalau tidak akan berubah menjadi babi gemuk. uang, ini uangnya. Feng Yan, lihat banyak uang. Untuk membelikan Feng Yan permen. Ma, siapa lagi yang membuatmu marah? Tidak lain adalah Feng Yan dan istrinya yang baru, si bodoh itu. Si bodoh itu berani mengutuk aku agar mati. Dia juga memakiku wanita jahat, benar-benar membuatku sangat marah. Jangan khawatir, Ma. Mereka tidak akan lama lagi hidup senang. Sekarang Wenzi, pemilik grup Wen menghilang secara misterius. Dan sekarang dikelola oleh adik tirinya, serta tunangannya. Aku sudah menghubungi mereka dan menjalin kerjasama. Selama kita berhasil mendapatkan proyek si Jiao, aku bisa benar-benar mendapatkan pijakan kuat di keluarga Feng. Bagus, memang pantas kamu anakku. 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta perayaan. Saat itu, Tuan Zeng akan mengumumkan berita ini secara langsung. Guai-guai, kamu mau makan yang mana? Guai-guai mau makan kue. Baiklah. Guai-guai, makan sendiri dulu ya. Tuan Feng, Wenzi pemilik grup Wen memang menghilang. Sekarang tunangannya Zheng Xiao yang mengambil alih. Dan tuan muda kedua berencana bekerja sama dengan Zheng Xiao untuk mengambil proyek geologi fashion kita. Zheng Xiao. Guai-guai, guai-guai, ada apa denganmu? Sakit kepala. Kepala sangat sakit. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Guai-guai, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana? Jangan takut, jangan takut. Guai-guai, jangan takut. Guai-guai, apa kepalamu masih sakit? Kepala guai-guai sudah tidak sakit lagi. Guai-guai sudah sembuh. Beneran sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Serahkan proyek si Jiao. Biarkan Zheng Xiao mengambil alih. Kita bisa mulai mengakui sisi saham Wenxi. Feng Yan, Guai-guai, kenapa kamu masuk lagi ke kamarku? Feng Yan terlihat sangat tampan tanpa busana. Aku juga mau melepas pakaianku. Feng Yan berbau harum sekali. Guai-guai suka aroma tubuh Feng Yan. Jangan bercanda. Cepat kembali tidur, guai-guai. Baik. Guai-guai, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Mencium. Setelah mencium,
baru boleh tidur. Siapa yang mengajarimu semua ini? Kakak-kakak di TV semua mencium dulu baru tidur. Lagi pula, di TV juga bilang, kalau suka padanya, harus menciumnya. Guai-guai suka Feng Yan. Sial, siapa yang memberinya tontonan seperti itu setiap hari? Kalau begitu, setelah guai-guai mencium Feng Yan, tidak boleh mencium pria lain lagi. Mengerti? Tidak. Guai-guai tidak akan mencium orang lain. Baik, kalau begitu guai-guai cepat kembali ke kamarmu untuk tidur. Baik. Hari ini adalah perayaan untuk putraku. Cepatlah ajak nyonya muda untuk ikut. Baik. Ayo. Ayo. Tuan Feng Zheng Xiao mungkin sudah. Tuan Feng gawat. Nyonya diculik oleh Su Fangli. Apa? Ayo. Aku dengar tuan muda pertama keluarga Feng menikahi orang bodoh. Aku pikir itu hanya rumor. Tidak kusangka, dia benar-benar orang bodoh ya. Menurutku, harta keluarga Feng ini seharusnya diberikan kepada tuan muda kedua. Nian, kita main sebuah permainan. Bagaimana? Jika kamu bermain dengan baik, aku akan memberimu makanan enak. Mau. Anjing kemarilah. Anjing paling suka mengambil tulang untuk dimakan. Cepat ambil kembali dengan mulutmu. Baik. Inilah akibatnya jika kamu berani melawanku. Enak sekali. Bukankah aku menyuruhmu mengambilnya dengan mulutmu? Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Kurasa dia sangat bodoh sampai tidak mengerti. Apa itu mengambil dengan mulut? Betul sekali, biarkan dia menjadi anjing ya, sudah jadi anjing saja. Bukan begitu. Bermain anjing tidak menyenangkan. Aku ingin bermain menunggang kuda. Kamu yang jadi kuda, aku akan menunggangimu. Dasar bodoh, kamu sudah gila ya. Cepat pergi dariku. Hei ya, Bibili, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat singkirkan dia dariku. kamu tidak menepati janjimu. Kamu yang ingin bermain denganku. Nian. Feng Yan. Feng Yan. Bibi Shu, kamu ingin membawa Nian ke pesta. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Pengen, lihatlah pesta yang bagus ini dihancurkan oleh si bodoh ini. Wajah keluarga Feng kita sudah benar-benar dipermalukan olehnya. Bukankah Bibi Li tidak sopan mempermalukan Nian di depan umum dan mempermalukan keluarga Feng? Bibili hanya bermain dengannya. Dia tadi langsung menunggangi kepalaku. Nian hanyalah seorang anak kecil. Apakah Anda masih mau mempermasalahkan seorang anak kecil? Aku, Nian, kamu mau pulang? Atau mau lanjut bermain? Lanjut bermain. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membawamu berganti baju. Pakaian yang cantik. Baik. ini juga salahku. Ini semua Nian yang rewel mau cepat-cepat bermain. Aku sampai lupa menyuruh pelayan membawanya ganti baju. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan menemaninya. Tuan muda Feng. Penyam, pelayan akan membawanya ganti baju. Itu juga mudah. Jika ada urusan cepatlah pergi bekerja. Nyonya besar silakan lewat sini. Feng Yan jangan khawatir. Nian akan baik-baik saja. Dia akan segera kembali. Dadah. Hati-hati. Nyonya, Pergilah. Nenek sihir tua. Kamu
Nian. Seharusnya kamu memanggilku Mama. Baiklah, nenek sihir tua. Kamu, Nian kamu, dan Feng Yan. Biasanya apa yang kalian lakukan di rumah? Feng Yan. Dia akan menyuapiku kue kecil. Dan juga menemaniku menonton TV. Dia juga akan tidur bersamaku. Apakah Feng Yan benar-benar menyukai si bodoh ini? Kupikir tidak hanya jantungnya yang tidak baik, otaknya juga tidak berfungsi. Kalau Feng Yan baik pada Nian juga harusnya baik pada Feng Yan, kan? Tentu saja. Akhir-akhir ini ada orang jahat yang ingin menyakiti Feng Yan. Tugas Nian selanjutnya adalah memberitahuku setiap hari Feng Yan pergi kemana dan bertemu siapa, katakan padaku. Kalau ada orang yang ingin menyakiti Feng Yan, aku juga bisa segera mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tidak. Kamu berbohong pada Nian hari ini. Nian tidak akan percaya lagi padamu. Kamu wanita jahat, aku sudah terlalu sabar padamu. Kamu pikir Feng Yan benar-benar akan menyukai si bodoh sepertimu? Aku sarankan kamu, patuhi saja perkataanku. Jika suatu hari kamu diusir, tidak akan ada yang mengasihanimu. Berbohong pada Nian. Kamu bahkan memukul Nian. Feng Yan berkata, jika ada yang mengganggu Nian, biarkan aku membalas 2 kali lipat. Kamu berani memukulku? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kamu si bodoh, masih ingin melangkahi aku. Bibili. Wenzi, tidak mungkin. Dia jelas sudah meninggal. Ada apa, Pak Zeng? Beneran? Benar-benar dia? Tuan Zeng, kenapa kamu kenal si bodoh ini? Si bodoh. Ternyata dia bodoh ya. Si bodoh. Nenek tidak keberatan berpura-pura bodoh lagi untuk bermain-main denganmu. Kamu, Tuan Zeng. Kamu berani memukulku? Bukan aku yang memukul. Itu kamu. Kamu membunuh orang. Kamu adalah pembunuh. Pembunuh. Tuan Zeng ternyata pernah membunuh orang. Membunuh siapa? Ku dengar mantan direktur utama perusahaan Wenzi, hilang secara misterius. Bukan tidak mungkin, dia yang membunuhnya. Siapa bilang bukan? Direktur Wen ini adalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Aku sudah menjalani penyelidikan polisi dan pemeriksaan. Jangan berbicara omong kosong. Sebenarnya kamu siapa? Nian. Aku Nian. Nian. Kalau begitu, kenapa di lenganmu ada tanda lahir bunga prem yang sama dengan Wenzi? Kenapa ada orang yang sama seperti Wenzi tanda lahir bunga plum? Ini tanda lahirmu? Betul sekali. Tanda lahir ini sudah ada sejak aku kecil. Aku tidak menyangka lelucon kecil. Dia menganggapnya serius. Mengapa aku tidak menyadarinya saat itu? Dia benar-benar tidak mencintaiku. Benar juga. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kamu orang bodoh? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Bukan Nian yang bilang, tapi seorang kakak peri yang cantik yang bilang, lihat, ada darah di kepala. Banyak sekali darah. Nian akan mengobatimu. Mau? Kemari. Seret orang bodoh ini keluar. Tuan Zeng,
Kamu bajingan. Lebih dari sebulan yang lalu. Untuk merebut perusahaan keluarga Wen. Kamu bersekongkol dengan Wen Yichuan. Menabrakku dengan mobil. Sampah sepertimu. Seharusnya mati saja. Lihatlah Tuan Zeng yang terlihat bersalah. Mungkinkah Wenzi benar-benar dibunuh olehnya? Mungkin saja. Tidak. Wenzi, bukan aku yang bunuh. Dia meninggal karena kecelakaan, dia iri dengan bakatku, bahkan saat mati pun dia tidak melepaskanku. Keluarga Feng, berani-beraninya kalian membiarkan orang gila seperti ini keluar. Kenapa tidak kalian kirim ke rumah sakit jiwa? Betul? Jika orang gila ini mengamuk, apakah dia akan membunuh orang? Benar. Bagaimana bisa keluarga Feng membiarkan orang yang tidak pantas hadir datang ke pesta ini? Benar. Mengapa tidak buru-buru mengirim orang gila ini ke rumah sakit jiwa? Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Pria ini adalah suamiku setelah aku hilang ingatan. Suamiku cepat selamatkan Nian-Nian. Nian-Nian ditangkap suamiku. Suamiku mereka mengganggu Nian-Nian. Mereka juga memukul Nian-Nian. Nian-Nian. Kepalaku sangat sakit. Mereka orang jahat. Siapa yang menyakiti istriku? Mereka juga bilang, akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Mereka ingin memisahkan aku dari suami. Jangan aku tidak mau berpisah dari suamiku. Nian-Nian jangan takut. Suami akan selalu di sisi Nian-Nian. Kakak, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dialah yang secara terbuka menuduh Tuan Zeng lakukan pembunuhan. Dan juga memukul Tuan Zeng. Pembunuhan. Nian-Nian, kamu memukulnya. Apa tanganmu sakit? Kakak. Tidak. Bukan Nian-Nian yang memukul, tapi kakak perempuan peri cantik yang menyuruhku memukul, dan dia juga yang menyuruhku bicara. Kamu wanita liar yang tidak punya sopan santun, berani-beraninya bicara omong kosong dan menuduhku. Siabin. Fengyan, apa kamu sudah gila? Kamu ingin demi si bodoh ini menjadi musuh seluruh keluarga Wen. Kamu seorang pelayan berani memukulku. Kakak, inilah anjing yang kamu pelihara. Kamu sebagai anggota keluarga Feng tidak menghormati atasan dan melecehkan ipar perempuan. Tamparan ini untuk memberimu pelajaran. Orangku tidak bisa kamu sentuh sesukamu. Fengyan, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan demi orang luar memukul adikmu sendiri. Semua karena si pembawa sial ini yang menyebabkan kalian berdua bersaudara bertengkar hebat. Sudah aku bilang, kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalian sudah keterlaluan. Kamu tidak bisa. Aku tidak boleh membuatnya marah. Dia juga memiliki grup Feng. 20% saham. Bawa Nyonya kembali. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Fengyan, tunggu saja. Selama anakku mendapatkan proyek si Jiao, nanti kamu akan membutuhkanku. Proyek si Jiao. Proyek ini juga sangat diinginkan Zheng Xiao. Situasinya semakin menarik. Tuan muda Feng, aku ini. Tuan Zeng sungguh angkuh sekali. Berani-beraninya mengganggu istriku. Panggil orang. Usir dia. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi muncul di keluarga Feng. Ini berarti Tuan muda keluarga Feng sejak sepihak memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Meskipun keluarga Wen sekuat apapun, tetap tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Feng. Dari 4 keluarga besar yang sangat terkenal di Jiangcheng, keluarga Wen akan tamat. Tuan muda Feng, apakah kamu benar-benar akan demi wanita ini memusuhi keluarga Wen? Meskipun keluarga Wen tidak sebaik keluarga Feng. Setidaknya mereka adalah salah satu dari 100 miliarder papan atas di ibu kota. Apa hakmu mewakili keluarga Wen? Kamu? Pria ini
Nian-Nian. Nian-Nian. Suamiku. Nian-Nian lelah. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Feng Yan, kamu tunggu saja. Setelah Zheng Xiao berhasil mendapatkan proyek si Jiao dan membantuku mengamankan posisi sebagai direktur, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Guai-guai. Sedikit sakit. Tahan sebentar. Sakit. Guai-guai mau ditiupkan. Jangan bercanda. Aku akan meminta Bibi Wang untuk mengobatimu. Tidak menyangka tuan muda pertama keluarga Feng. Ternyata masih polos. Aku Wenzi. Besok temui aku di Ida Plaza. Nyonya, apakah Anda mau keluar? Kamu siapa ya? Nyonya, perkenalkan aku orang baru di sini. Anda bisa memanggil aku Bibi Wang. Tuan muda sudah keluar mulai sekarang di rumah. Aku yang akan bertanggung jawab untuk menjaga Anda. Nian-Nian ingin pergi bermain. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tuan Feng sudah berpesan. Tanpa perintahnya Anda tidak boleh keluar sendiri. Aku mau pergi bermain. Tidak boleh, tidak boleh. Aku mau pergi bermain. Nurutlah, nurutlah. Telepon saja. Telepon saja suami. Telepon boleh kok. Telepon aja. Ayo, ayo, ayo telepon. Suami Nian-Nian ingin pergi bermain, pergi bermain. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Semuanya bubar. Ada apa dengan Nian-Nian? Perut sakit mau ke toilet. Baiklah, pergilah. Aku tunggu Nian-Nian di sini. Baik. Bu Wen, sungguh Anda, Bu Wen. Hebat sekali. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Bu Wen, apakah si keparat Zheng Xiao itu yang menyakiti Anda? Jika iya, aku pasti akan menghabisi bocah bajingan itu. Bagaimanapun hidupku Anda yang menyelamatkannya waktu itu. Tidak perlu. Dendamku sendiri, akan aku balas sendiri. Apakah barang yang aku minta sudah dibawa? Group Fashions akan mengadakan pelelangan di Lanyuan Yaju. Pemilik di balik layar mereka juga akan hadir saat itu. 3 hari lagi. Aku ingin hadir dalam pelelangan itu, sebagai putri angkat Anda. Mengapa demikian? Aku belum ingin orang lain mengetahui identitas asliku. Lagi pula, kehadiranku di pelelangan kali ini adalah untuk sengaja menaikkan harga. Sehingga perusahaan mengalami krisis keuangan dan membekukan rekening perusahaan. Bagaimana jika Zheng Xiao pada akhirnya tidak menawar? Dia pasti akan menawar. Jika dia tidak menawar, para pemegang saham perusahaan tidak akan membiarkannya begitu saja. Paham. Sudah larut. Jika tidak segera kembali, seseorang akan khawatir. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Orangnya di mana? Sudah menunggu lama, masih belum keluar. Direktur utama, kami sudah menyuruh orang mencarinya di toilet. Memang tidak ada tanda-tanda Nyonya. Apakah mungkin Nyonya pergi ketika tadi keluar? Masih belum juga cepat mencarinya untukku. Meskipun harus
membalik seluruh Yida untukku, tetap harus menemukan Nian-Nian. Baik. Menurut penyelidikan kamera CCTV, Nyonya sama sekali tidak pergi ke toilet. Kami sama sekali tidak bisa memastikan lokasi Nyonya. Kakak aku sudah menemukan suamiku, yaitu dia. Dia adalah suamiku. Sudah ketemu, kalau begitu aku pergi dulu. Suamiku, Nian-Nian akhirnya menemukanmu. Nian-Nian, kapan kamu mulai menyebutku suami? Suamiku, apa kamu tidak suka kalau Nian-Nian memanggilmu suami? Aku lihat, di televisi para kakak-kakak juga memanggil seperti itu. Sebenarnya kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Dan lagi, kenapa kamu membohongiku dengan mengatakan kamu pergi? Apa yang kamu lakukan? Serwet. Benar-benar cerewet. Nian-Nian tidak suka orang cerewet. Baiklah. Kebetulan sekali bisa bertemu Tuan Muda Feng dan Nyonya di sini. Apa ada urusan? Aku datang untuk urusan waktu itu. Sengaja menyiapkan kalung senilai kira-kira 20 miliar rupiah yang ingin kuhadiahkan kepada Nyonya. Cepat lihat. Ini kalung yang kubeli dengan harga 20 miliar rupiah. Setelah melalui penawaran yang ketat, cantik kan? Kamu membeli kalung semahal ini? Kamu hanya tahu cara menghambur-hamburkan uang? Kenapa kamu marah? Ini yang kuberikan untuk diriku sendiri. Hadiah ulang tahun ke-23. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Apa urusanmu? Ternyata bukan aku yang tidak pantas. Hanya saja di matamu aku tidak berharga. Sungguh kotor. Apa yang kamu lakukan? Seekor anjing. Berani-beraninya menggonggong di depanku. Suamiku pernah bilang, Nian-Nian tidak boleh menerima barang dari laki-laki lain. Terutama sampah. Kamu? Suamiku akan marah. Sejak kecil hingga sekarang, aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Wanita ini berani-beraninya berulang kali menyerangku. Nian-Nian, apakah kamu suka kalung ini? Nian-Nian suka. Kalung ini setara dengan seluruh grup Wen. Wanitaku tidak pernah membutuhkan barang dari laki-laki lain. Nyonya pasti tidak tahu. Liontin di atasnya sebenarnya adalah stempel perusahaan. Melihat stempel sama dengan melihat direktur utama. Direktur utama memberikan seluruh grup Fengshan kepada Nyonya. Lihat, ini adalah pemberian suamiku untuk jauh lebih indah dari milikmu. Bermain denganmu seperti bermain dengan anjing. Suami aku mau permen. Penampilan seperti ini, bagaimana mungkin Wenzi? Aku pasti salah dengar. Pasti begitu. Bagaimana pengaturan lelangnya? Bagaimana? Presiden Direktur, kami sudah menyiapkan ruang VIP untuk Anda. Seluruh area lelang berada dalam kendali Anda. Bagus. Sosok ini kenapa sangat mirip dengan kucing liar? Siapa ini? Wanita ini terlihat asing. Sepertinya dia jarang datang ke acara seperti ini. Tuan Feng, perlukah aku menyelidikinya? Tidak perlu. Siapa orang ini? Dia bahkan memakai topeng. Pasti ada yang disembunyikan. Tapi dengan tubuh yang montok dan ramping ini, dia memang sangat cantik.
Tuan Zeng, tender kali ini. Sepertinya Anda sangat bertekad untuk menang. Aku mengucapkan selamat kepada Tuan Zeng. Terima kasih Tuan Zeng. Sosok ini juga terlalu mirip dengan wanita jahat itu. Mungkinkah dia belum mati? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Bagaimana bisa Anda berbicara dengan nada yang tidak sopan seperti itu? Malam ini bukan pesta topeng, pasti dia sangat jelek. Makanya memakai ini. Setidaknya dia lebih cantik dari kamu. Kamu? Mengatakan diri sendiri lebih cantik dari Nona Wen. Benarkah? Perlu Anda ketahui bahwa Nona Wen adalah salah satu wanita tercantik di Jiangcheng. Aku lihat dia berpakaian begitu mencolok. Pasti dia bukan gadis bangsawan sejati. Pinggang ramping kaki jenjang. Wanita ini memang kecantikan yang langka. Nona Wen, Anda dan kakak Anda sungguh berbeda. Tidak bisa hidup tanpa pria. Berpakaian seindah apapun, tidak akan bisa menjadi barang mewah. Dasar perempuan jahat, lihat saja, akan kuhajar mulutmu. Tuan Muda Feng, mengapa Anda membela wanita ini? Apakah Tuan Feng punya kesempatan untuk berteman dengan nona ini? Pergi sana. Dasar wanita ini, apa yang kamu pura-pura? Pakaian yang kamu kenakan ini, bukankah kamu hanya menjual diri? Cantik-cantik tapi punya temperamen yang tinggi ya. Setelah menyinggung keluarga Feng dan Wen, aku rasa dia sendirian. Bagaimana dia bisa lolos tanpa masalah? Betul. Kamu berani menyiram Tuan Muda kedua, Feng. Sungguh tidak tahu bersyukur. Kalau begitu keberuntungan itu, mau tidak kamu kalau aku berikan? Kamu ini wanita rendahan penjual diri. Berani-beraninya memukulku. Hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Kamu? Tidak tahu diri. Seseorang bawa dia pergi. Benar lepas bajunya dan lemparkan dia keluar. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kalau kamu berani menyentuhku, kalian juga tidak akan berakhir baik. Dia punya nyali sebesar itu. Apa dia benar-benar punya koneksi? Tidak mungkin semua orang kaya di Jiangcheng ada di jamuan ini. Bagaimana mungkin masih ada? Margaku adalah Feng. Marga Feng. Mungkinkah keluarga nomor 1 di Beisi Feng dari keluarga Feng? Apakah dia benar-benar nona muda keluarga Feng? Keluarga Feng di daerah perbatasan utara memiliki pengaruh yang luar biasa. Bisa dibilang sangat berkuasa. Keluarga Feng itu telah diwariskan selama ratusan tahun. Keluarga kuno, bagaimana mungkin kamu bisa? Mengapa aku tidak bisa? Kamu bilang margamu Feng? Kebetulan hari ini ada seorang eksekutif senior yang sebelumnya bekerja di grup Feng. Panggil Tuan Jiang kemari. Suruh dia melihat Nona Feng ini. Apakah dia keturunan keluarga Feng? Wanita jalang? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Direktur, apakah wanita ini benar-benar keturunan keluarga Feng? Keluarga Feng tidak punya anak perempuan di generasi ini. Lalu gadis ini mengapa berbohong seperti itu? Kebohongan seperti ini terlalu mudah. Terungkap bukan? Terus lihat. Dengar-dengar ada yang meniru. Putri dari grup Feng. Siapa ya? Direktur Jiang ini dia. Dialah yang menyamar sebagai putri dari keluarga Feng. Panggil orang singkirkan kedua kaki wanita rendahan ini. Dasar jalang, biarkan kamu menjadi liar. Apa-apaan ini berani-beraninya menyamar sebagai putri dari keluarga Feng. Siapa bilang aku menyamar? Aku dari Tuan Besar, Feng He Putri angkat baru. Putri angkat. Putri angkat apa? Keluarga Feng sudah lama tinggal di kota utara? Lagi pula, aku juga belum menerima berita bahwa Tuan Besar Feng mengangkat seorang putri angkat. Betul, Direktur Jiang. Putri angkat apa? Aku rasa dia sedang menipu Anda, benar-benar tidak melihat peti mati, tidak akan meneteskan air mata, dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Itu kelas seperti apa? Bagaimana mungkin Tuan Besar Feng mau mengangkatmu sebagai putri angkatnya? Gerakan dia ini.
Apa sudah dipelajari? Guai-guai bisa. Siebin, kamu cari tahu identitas wanita ini. Juga telepon Bibi Wang, tanyakan apakah Nyonya ada di kamar. Direktur, apakah Anda curiga wanita ini adalah... Banyak omong. Otak bodohku ini. Jika wanita itu adalah Nyonya, bukankah itu berarti bos besar sendiri selalu dipermainkan oleh Nyonya? Tuan Jiang, kalau aku jadi Anda. Sekarang juga telepon Pak Tua Feng, teleponlah. Agar Anda tidak sampai kehilangan karir Anda karena masalah ini. Baik, aku akan meneleponnya. Agar Anda bisa tenang. Tuan Feng, ada seorang gadis kecil di sampingku. Dia mengaku... Benar, dia adalah putri angkat baruku. Aku juga yang menyuruhnya untuk hadir di acara lelang. Ya. Apakah dia benar-benar putri angkat Feng He? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tuan Jiang, apakah dia menipu Anda? Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin wanita seperti itu bisa menjadi putri angkat Pak Tua Feng? Perempuan jahat berani sekali menipu orang tua. Kamu seorang gadis liar yang tidak jelas asalnya. Tidak jelas asalnya. Berani-beraninya mengaku sebagai nona muda Feng. Hari ini aku akan membersihkan sampah untuk Pak Tua. Beraninya. Berani sekali tidak menghormati nona besar kami. Anak muda berani-beraninya menyerang nona besar kami. Tuan Feng telah memberi perintah, siapapun yang menyinggung nona besar hari ini, patahkan satu kakinya terlebih dahulu. Anak muda, mari kita mulai dari Anda. Tidak. Direktur, ini adalah undangan yang diberikan wanita itu kepada staf. Setelah diperiksa, ini memang undangan yang kita berikan kepada keluarga Feng. Bagaimana tanggapan Bibi Wang? Aku sudah menelepon Bibi Wang. Nyonya memang tidak ada di rumah. Bibi Wang sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Kucing liar kecilku benar-benar semakin menarik. Direktur, tentang Nyonya, apakah perlu aku pergi? Tidak perlu. Kucing liar kecil itu sendiri. Saatnya untuk melampiaskan amarahnya. Direktur Jiang, dia adalah tuan muda kedua keluarga Feng. Jika Anda benar-benar mematahkan kakinya, tidakkah Anda takut keluarga Feng akan mencari masalah dengan Anda? Hanya seorang anak haram dari keluarga Feng? Apakah dia pantas disandingkan dengan putri dari perusahaan Feng kami? Kamu? Bawa dia pergi. Baik. Agar tidak mengotori mata nona muda. Jangan datang kemari. Bagaimana mungkin dia Cepat minta maaf kepada Nona Feng. Nona Feng adalah orang yang berlapang dada. Jika kamu meminta maaf dengan baik, dia pasti akan memaafkanmu. Maafkan aku salah sangka dan lancang. Aku sudah meminta maaf padamu, kamu masih memukulku. Bagaimana? Permintaan maaf Nona Wen. Apakah aku harus menerimanya? Kamu... Cukup. Rapat penawaran akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di lelang proyek Sijiao. Harga penawaran awal 10 miliar rupiah. 15 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. 40 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Wanita ini sengaja datang untuk membuat kekacauan. Keluarga Feng yang sudah bertahun-tahun di kota utara, mau apa dengan tanah ini? Zheng Xiao, Wen Yixuan, permainan kita baru saja dimulai. 200 miliar rupiah. Apakah ada yang mau menambah lagi? 200 miliar rupiah pertama. 200 miliar rupiah kedua.
200 miliar rupiah ketiga laku. Menyembunyikan apa? Ada 200 miliar rupiah di kartu ini. Ini mas kawin yang aku tabung. 200 miliar rupiah? Zizi, kamu terlalu baik padaku. Zheng Xiao, kamu memang ingin memakai mas kawinku? Sayangnya, keinginanmu tidak akan tercapai. Wenzi tidak menyangkakan aku menggunakan uang mahar yang kamu kumpulkan sendiri untuk mendapatkan sebidang tanah di Jiaoxi ini. Bagaimanapun juga, tanah ini adalah yang paling kamu inginkan. Namun sekarang akulah yang mendapatkannya. Pembayaran gagal. Tidak mungkin di dalam kartu ini ada 200 miliar rupiah. Wenzi wanita jahat itu tidak mungkin menipuku. Manajer Zheng, jangan-jangan kartu ini bukan milikmu. Coba lagi. Pembayaran gagal. Tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin. Pembayaran gagal. Wenzi wanita jahat itu, bahkan setelah mati pun masih saja mengelabuiku. Begini manajer Zheng, apakah kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang 200 miliar rupiah itu? Jika tidak bisa, kenapa kamu berteriak-teriak? Aku ingat, kartu ini 2 tahun yang lalu didaftarkan oleh Bu Wen di sini. Sepertinya, untuk mengumpulkan uang mahar. Kalau begitu manajer Zheng ini benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan uang mahar seorang wanita. Aku dengar sejak ini, manajer Zheng mengambil alih perusahaan Wen. Setiap bulan selalu merugi. Perusahaan Wen ini, jangan-jangan akan bangkrut. Siapa bilang perusahaan Wen bangkrut? Hari ini, aku akan membuatnya bangkrut. Apa yang salah dengan perkataanku? Manajer Zheng masih ingin membuatku bangkrut. Kamu lebih baik memikirkan dirimu sendiri dahulu. Aturan lelang Feng Shang adalah, siapapun yang berani membatalkan tawaran, besok akan diumumkan di seluruh negeri identitasnya. Memberitahu bank membekukan semua aset, dan juga akan diboikot oleh seluruh industri. Manajer Zheng, hari-hari tenangmu akan segera berakhir. Tidak bisa, aku tidak bisa diboikot. Setelah mengorbankan begitu banyak, aku tidak bisa diboikot. Kalian, Kakak Xiao belum diboikot, kalian sudah mulai memanfaatkan kesulitan orang lain. Tak tahu malu. Sepertinya masa kejayaan Zheng Xiao kali ini benar-benar sudah berakhir. Kecuali kita bisa menemukan penawar yang sesungguhnya. Tapi, siapa di antara yang hadir yang bisa sekaligus mengeluarkan 200 miliar rupiah? Kecuali. Benar. Yang bisa langsung mengeluarkan 200 miliar rupiah, hanya wanita ini. 200 juta rupiah bagi keluarga Feng hanyalah sebagian kecil. Nona Feng, karena Anda juga menginginkan tanah di kawasan barat itu, bagaimana kalau Anda? Kakak Xiao, kenapa kamu memohon pada wanita jahat ini? Ikan-ikannya begitu cepat memakan umpan. Boleh. Aku bisa mengambil alih. Tapi aku mau 5% saham dari Wen. Dan lagi, aku mau kamu memberinya pelajaran. Aku mau kamu membuatnya berlutut dan meminta maaf kepadaku. Sampai aku puas. Wen Yixuan, Zheng Xiao. Aku juga akan membuat kalian merasakan rasanya dikhianati oleh orang yang dicintai. Kenapa? Tuan Zheng tidak sungguh-sungguh berpikir. Setelah menampar Nona Wen, masalah ini sudah selesai begitu saja kan? Jangan lupa, Nona Wen tadi mengklaim, aku ini wanita penggoda. Dan dia juga bilang akan membuatku berlutut meminta maaf. Bahkan mau melepaskan bajuku. Dasar wanita jahat, jangan memprovokasi hubungan aku dan Kakak Xiao. Kakak Xiao. Apakah Nona Wen dan Tuan Zheng, kalian berdua, memiliki hubungan asmara? Jangan banyak bicara, omong kosong. Kakak Xiao adalah tunangan kakakku kami. Astaga. Ternyata itu adalah ipar laki-laki dengan adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan? Diam. Sungguh permainan yang kotor. Kalian semua diam. Nona Feng aku dan Wen Yixuan, dan juga kakaknya Wenzi, hanya tumbuh besar bersama di panti asuhan sejak kecil. Dia suka memanggil aku Kakak Xiao,
Hanya itu saja? Jika Tuan Zeng tidak bisa segera membayar atau mencari orang untuk mengambil alih, maka aku terpaksa mengeluarkan larangan, memberitahu bank untuk membekukan semua aset atas nama Tuan Zeng. Hitungan mundur 5 detik. 5. Tuan Zeng, kesabaran aku terbatas. 4. Sepertinya Tuan Zeng tidak terlalu tulus ya. Kalau begitu tidak jadi saja. Tiga. Nona Feng, Sepertinya Tuan Zeng sudah berpikir jernih. Ini juga demi kebaikan grup Wen. Percayalah, Nona Wen juga pasti mengerti kesulitan Tuan Zeng kan? betul? Aku juga hanya demi grup Wen. Kakak Xiao, kamu tidak akan melakukan hal ini kepadaku kan? 2. Semua karena kamu membuat Nona Feng marah. Kamu ini tidak punya otak. Dasar perempuan jahat. Nona Feng, sekarang kamu puas kan? Aku beritahu ya, aku memang sengaja membuatmu mendekatiku. Untuk saat ini, oleh orang yang kamu cintai, betapa pedihnya rasanya dimanfaat. Bagaimana? Kamu siapa sebenarnya? Kamu siapa? Kamu tidak mungkin dia. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. 1. Proyek si Zhao aku ambil. Pembayaran berhasil. Besok aku akan meminta seseorang datang ke grup Wen untuk mengambil surat pengalihan kontrak. Ini baru langkah pertama. Bersiaplah untuk selanjutnya. Dia sudah kembali. Itu kakak. Orang ini adalah kakak. Diam. Wenzi dia sudah meninggal. Kamu mengerti? Beberapa orang memang, mereka terlahir dengan nasib baik. Tidak senang pun ada yang menghibur. Tidak sepertiku, aku tidak punya apa-apa. Jangan minum lagi. Berikan padaku. Pergi. Kamu siapa? Kamu mengaturku. Karena aku adalah suamimu. Apakah kamu tahu siapa suamiku? Kamu? Cari di data identifikasi DNA. Keluarkan gen Wenzi. Lihat apakah sama dengan punya Nian-Nian. Setelah laporannya keluar, segera berikan padaku. Tuan Feng, Anda juga berpikir Nyonya adalah Wenzi? Iya, Tuan Feng. Berapa banyak anggur yang sudah Nyonya minum? Pelankan suara. Bibi Wang, tolong buatkan sup penawar mabuk. Baik, akan aku lakukan sekarang. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan sampai kamu menyesal. Bukankah ini bencana? Ini kenapa pintu tidak ditutup? Amitabha, Amitabha.
Aku sudah tidur dengan Feng Yan. Kecantikan memang bisa menyesatkan orang. Nyonya dengan tubuh mungil ini, Tuan Feng juga tidak tahu batasan. Nyonya minumlah sup ini, agar pulih sepenuhnya. Guai-guai. Nanti kita akan ke rumah sakit. Rumah sakit. Tempat apa itu rumah sakit? Kucing liar ini pandai berpura-pura. Rumah sakit itu tempat untuk berobat dan disuntik. Disuntik. Guai-guai tidak mau ke rumah sakit. Guai-guai tidak sakit. Disuntik itu sakit. Bukan guai-guai yang berobat dan disuntik, tapi Feng Xi kakinya patah dipukuli. Sekarang dia terbaring di rumah sakit. Kita adalah kakak dan kakak iparnya. Jadi kita perlu mengunjunginya. Kakinya patah. Dia memang pantas mendapatkannya. Tunggu bagaimana aku pulang tadi malam. Bekas cakaran ini, jangan-jangan aku yang mencakarnya. Wenzi, kamu benar-benar kejam. Guai-guai. Baiklah, ayo pergi. Bibi Wang, tolong bantu Nyonya menyiapkan hadiah kunjungan. Baik. Tidak perlu guai-guai. Akan menyiapkan sendiri. Guai-guai bisa. Baik. Feng Xi, aku pasti akan menyiapkan untukmu sebuah hadiah yang tak terlupakan seumur hidup. Sakit lagi. Bibi Su apa? Kata dokter. Putraku yang malang. Dokter baru saja masuk dan mengatakan bahwa Feng Xi, kaki ini sudah tidak berguna lagi. Semua karena si bodoh ini, sejak dia masuk ke rumah kami, tidak pernah ada kedamaian. Dia itu pembawa sial. Cukup. Yang mematahkan kaki Feng Xi jelas-jelas adalah keluarga Feng. Bibi Su, bagaimana Anda bisa menyalahkan Nian-Nian? Kenapa aku tidak boleh menyalahkannya? Sejak dia masuk ke rumah ini, kalian berdua bersaudara mulai saling melukai. Sekarang satu kaki Feng Xi patah. Aku akan menyalahkannya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus kusalahkan? Kah, kamu masih melindunginya sekarang. Apa yang Mama katakan salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku tidak akan patah sama sekali. Dia adalah biang keladinya. Kalian tidak berani melawan keluarga Feng, lalu melampiaskan kemarahan pada Nian-Nian. Apa kalian menganggapku sudah mati? Wanita liar yang tidak jelas asal-usulnya ini. Apa bagusnya? Kamu begitu melindunginya. Suamiku jangan marah. Nian-Nian menyiapkan hadiah untuk Feng Xi. Mana hadiahnya? Hadiahnya ada di luar. Krisan kamu ini mau mengutuk anakku supaya mati ya? Kotak apa ini? Kafan? Kamu benar-benar ingin anakku mati ya? Aku lihat saja hari ini kalau aku tidak menghajarmu sampai mati. Mah. Bibi Su, sudahlah hentikan. Nian-Nian tidak kok. Nian-Nian lihat di televisi kakak-kakak itu selalu memberikan hadiah ini kepada orang lain. Lihatlah warna-warni begini. Bagus sekali kan? Pergi kalian semua. Kita sedang bermain permainan siram air ya. Bodoh. Memang bodoh. Ma. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyiramku dengan air panas. Nenek, bukankah kita sedang bermain permainan siram air? Jangan siram aku. Airnya datang. Aduh, putriku, malaikat kecilku. Kamu ini, bagaimana bisa kamu memberikan Tuan Muda Feng bunga krisan dan kain kafan? Habis mereka mengganggu Feng Yan. Ada apa aku lihat? Kakak-kakak di televisi, semuanya seperti ini.
memberikan hadiah pada orang lain. Bagaimana? Apakah Nian-Nian belajar dengan baik? Nyonya, bunga krisan dan kain kafan itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Meninggal? Kamu juga tidak akan mengerti. Nyonya, hadiah yang kamu berikan kali ini sangat bagus, tapi lain kali kita jangan memberikannya seperti ini lagi. Ya. Baik. Halo Direktur Wen. Judul yang ditulis akun pemasaran kami sudah aku kirim, mohon dicek sendiri. Bagaimana menurut Anda? Bagus, ingat untuk mencari beberapa buzzer untuk berkomentar di bawah tentang dia yang membayar dengan mas kawin. Baik, lalu bagaimana? Sebelum aku pergi dari pelelangan, aku meninggalkan kartu nama untuknya. Ini apa maksud Anda? Tentu saja agar Zheng Xiao salah mengira aku menyukainya. Dan lusa aku akan mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunku. Direktur Wen, mengingat cara Zheng Xiao itu, Anda... Jangan khawatir, aku tahu batasnya. Baik, lalu apa lagi yang perlu aku lakukan? Aku membutuhkan Anda atas nama keluarga Feng untuk memesan sebuah hotel untuk... Lalu mengatur beberapa orang lagi untuk bekerja sama denganku. Baik. Apa yang sudah kamu temukan? Sebenarnya siapa yang membocorkan kejadian malam itu? Saat ini kami belum menemukan apapun, dan akun resmi kami semuanya sudah diserbu. Tidak berguna. Departemen Public Relations itu sedang apa sih? Apa yang tertulis di sana? Di sana tertulis bahwa Tuan Zheng adalah pria pengangguran yang menggunakan mas kawin mantan pacarnya. Dan juga mengatakan bahwa ini semua adalah karmanya. Selain itu, saham perusahaan kita terus menurun. Jika sudah jatuh ke batas terendah, perusahaan kita akan bangkrut. Aku beri kamu 1 hari untuk mengatasi semua opini publik ini. Kalau tidak, kamu tidak perlu bekerja lagi. Pergi. Bangkrut. Selama aku mendapatkan Nona Feng dan menguasai keluarga Feng, kota Jiangcheng di masa depan, bukankah akan mudah bagi aku untuk mengendalikannya? Kemarin di pelelangan yang diadakan di Fashion Tuan Zheng dari grup Wen, karena tidak mampu membayar harga tinggi, hampir saja diboikot. Tapi tadi malam diambil alih oleh pengusaha wanita misterius. Diketahui bahwa kartu hitam Tuan Zheng juga merupakan kartu bank atas nama Wen Zi, mantan CEO Wen Group. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Nyonya mau kemana cepat kembali? Aduh, sungguh merepotkan. Putri keluarga Feng apa? Bukankah dia hanyalah sebuah mainan di tanganku? Tuan Feng di kuartal ini dibanding kuartal sebelumnya. Halo Bibi Wang, ada apa? Tuan Feng, Nyonya kabur. Dia kabur. Tidak apa-apa Bibi Wang, dia akan kembali. Bagaimana dengan hal yang kuminta kamu selidiki itu? Bagaimana hasilnya? Sedang dalam penyelidikan. Setelah laporannya keluar, segera kirimkan ke ponselku. Baik, kirim orang untuk melindungi Nian-Nian secara diam-diam. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Baik. Pak Zheng, tidak kusangka Anda datang sepagi ini. Pelayan tolong beri hidangan untuk Nona ini.
Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ini. Dan ini juga. Nona Feng Anda memesan begitu banyak. Apakah Anda bisa menghabiskannya? Maaf, aku suka mencicipi setiap kue. Pak Zeng sepertinya tidak mampu ya. Mana mungkin. Nona Feng, pesanlah sesuka Anda. Untuk sekarang ini saja. Oh benar. Tambahkan 1 porsi lagi untukku kue coklat tanpa coklat. Kamu juga suka kue coklat? Tanpa coklat? Ya, suka sejak kecil. Kenapa? Tidak apa-apa, aku mantan pacarku juga suka. Mantan pacar. Dari Wenxi Group itu, mantan direktur utama Wenzi. Menurut rumor, dia sudah meninggal. Betul, Wenzi sudah meninggal. Turut berduka cita. Oh ya Tuan Zeng. Anda bisa memanggil aku Nian-Nian mulai sekarang. Feng Nian-Nian. Nian-Nian? Anda juga bernama Nian-Nian? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Terima kasih. Kamu Wenzi. Bukan kamu, bukan dia. Dia sudah meninggal? Dia sudah meninggal? Ada apa Tuan Zeng? Bukankah ini pria yang terkenal sebagai pria hidung belang di berita itu? Dia menggunakan uang mantan pacarnya untuk membeli barang lelang. Siapa sangka, karena kartu banknya belum diaktifkan, dia sama sekali tidak bisa menggeseknya. Makanya, jangan pernah menikah dengan pria yang hanya mengincar harta wanita. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bagaimana kita meninggal. Aku dengar mantan pacarnya, yaitu Nona Wen sudah meninggal. Bukan tidak mungkin dia yang membunuhnya. Jika kalian mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan memastikan kalian mendekam di penjara sampai tua. Tuan Zeng, Anda baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Tuan Zeng, dalam beberapa hari adalah hari ulang tahunku. Ulang tahunmu? Betul. Anda tahu aku baru saja datang ke Jiangcheng tidak punya banyak teman. Jadi aku harap Tuan Zeng bisa datang ke pesta ulang tahunku. Baik, aku pasti datang. Aku pasti akan menjadikanmu wanitaku sendiri di pesta ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian-Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian-Nian, ada apa denganmu? Pusing sekali. Panas sekali. Bawa dia ke kamar 342. Baik. Nona Feng Anda. Halo Nona. Tuan Zeng di hotel kami sedang mabuk. Tolong datang. Jemput dia di kamar 342. Baik, aku akan segera ke sana. Oke. Tenang saja, aku tidak akan mengeluh tentang Anda. Nian-Nian. Nian-Nian? Apa yang kalian lakukan jangan mengambil gambar lagi. Semuanya jangan mengambil gambar lagi. Aku dengar Nona Feng, akhir-akhir ini terus mengejar Tuan Zeng. Apakah itu benar?
wanita yang berbaring di ranjang ini? Mungkin Nona Feng. Tunangan Tuan Zeng. Sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Namun sekarang dia malah bersama Nona Feng tidur seranjang. Apakah dia ingin membangun citra? Kekasih setia, tolong jelaskan. Aku tidak pernah mengkhianati Zizi, aku dibius. Apa dibius? Mungkinkah Nona Feng yang membius Tuan Zeng hanya demi bersama Tuan Zeng? Cara ini sungguh hina ya. Feng Nianian, aku sudah memberitahumu, di hatiku hanya ada Wenzi. Mengapa kamu masih terus menggangguku? Zeng Xiao, kamu masih tetap tak tahu malu seperti biasa. Cepat bangun, suruh wartawan-wartawan ini keluar dari sini. Bukankah kamu hanya ingin aku menikahimu? Baiklah, aku akan menikahimu. Mulai hari ini, kamu tidak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang seluruh rakyat tahu, putri keluarga Feng sudah tidur denganku. Jika tidak menikahiku, aku ingin lihat keluarga bangsawan mana yang berani menerimamu. Nona Feng, keluarlah. Tuan Zeng sudah bilang akan menikahimu. Ku dengar Nona Feng saat di Nancheng suka mencari perhatian, menggoda pria, kehidupan pribadinya kacau, masyarakat kelas atas Nancheng. Semua orang tahu. Sudahlah Nona Feng begitu karena terlalu mencintaiku, maka dari itu jadi seperti ini. Cepat bangun. Jangan membuat ulah. Kenapa? Apa aku harus memohon padamu? Suang-suan. Suang-suan, kenapa kamu di sini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang menggunakan ponselmu untuk meneleponku, mengatakan bahwa kamu mabuk dan memintaku menjemputmu di kamar 342. Begitu aku masuk, aku dipukul hingga pingsan oleh orang lain. Zeng Xiao, Wen Yixuan, hadiah besar dariku untuk kalian, suka tidak? Nona Wen kedua kamu dan kakak ipar. Berselingkuh, apakah kamu masih pantas? Bagi Nona Wen sulung. Mungkin mereka sudah lama menjalin hubungan gelap. Kakak ipar dan adik ipar. Berita besar. Cepat ambil foto cepat. Jangan ambil foto. Jika kalian terus ambil foto, aku akan hancurkan kamera kalian. Tuan Zeng, Nona Wen kedua, apakah kematian Nona Wen sulung ada hubungannya dengan kalian? Mungkin dia memergoki perselingkuhan kalian. Lalu kalian membunuhnya untuk membungkamnya. Tolong jelaskan. Mungkin karena cinta. Aku juga dengar setelah Bu Wen meninggal, seluruh kekayaan keluarga Wen berada di tangan Tuan Zeng. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Suang-Suan tidak bersalah. Kami dijebak oleh orang lain. Dijebak? Lalu siapa yang menjebak kalian? Dia pasti Feng Nianian. Dia yang menjebak. Siapa yang memanggilku? Kemana saja kamu? Aku mabuk. Beristirahat di kamar sebelah. Kamar sebelah, kenapa kamu? Ada di kamar sebelah? Aku tidak ada di kamar sebelah. Apa aku harus tetap di kamar ini? Nona Wen juga bilang aku menjebaknya. Aku menjebaknya dalam hal apa? Kamu masih ingin menyangkal? Pasti kamu yang menyuruh pelayan mengambil ponsel kakak Xiao, menghubungi aku, menipuku datang ke kamar ini. Sebenarnya ingin merusak reputasiku. Kemampuan Nona Wen mengarang cerita sungguh luar biasa. Sayang sekali jika tidak menjadi penulis skenario. Kamu terus bilang, aku merusak reputasimu. Kenapa aku harus merusak reputasimu? Apa kamu punya bukti? Feng Nianian, aku selalu mengira kamu adalah gadis yang jujur dan baik hati. Tidak kusangka kamu begitu jahat. Bukankah di acara lelang Suang-Suan menyinggungmu? Jadi kamu ingin memanfaatkanku untuk merusak reputasinya? Nona Feng ini sungguh jahat. Hanya karena mempersulitnya sedikit, sudah ingin merusak reputasi seorang gadis. Apa aku Feng Nianian perlu merusak reputasi orang lain untuk membalas dendam? Bagaimana kalau Nona Wen menjelaskan dulu? Ada apa dengan foto-foto ini? Tuan Feng, hotel kami yang sederhana ini dapat dilirik oleh perusahaan Feng Shang dan diakuisisi adalah suatu kehormatan bagi kami. Tuan Feng, seperti dugaan Anda, Nyonya dan Wenzi berhasil cocok secara genetik. Nyonya kita adalah Wenzi, mantan presiden direktur grup Wen. Kucing liar. Tidak kusangka kamu benar-benar dia. Inikah yang dikatakan Nona Wen? Sebagai tidak bersalah? Astaga, Nona Wen benar-benar tidak tahu malu. Kakaknya sendiri masih belum jelas keberadaannya. Sudah menggoda kakak iparnya. Aku akan membongkar perbuatan kalian, pasangan terlarang ini. Bukan aku tidak. Kalian pergi, Enya. Cepat rekam, berita besar.
Cepat-cepat. Jangan rekam lagi. Semua jangan rekam. Zheng Xiao Wen Yixuan. Apa kalian suka hadiah besar dariku? Apa yang terjadi di dalam? Direktur Feng mendengar dari pelayan bahwa Direktur Zheng saat menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng telah dijebak dengan tuduhan tidur bersama Nona Wen. Aku akan segera memerintahkan orang untuk menanganinya. Omong-omong Direktur Feng, saat menyelidiki Nyonya, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa Zheng Xiao adalah tunangannya. Pergi dan ambil dari tangan para wartawan semua rekaman skandal mereka. Beli semuanya, lalu pasang di semua layar besar di kota Jiang, dan putar berulang-ulang. Baik. Anggap saja ini sebagai kejutan sebelum ulang tahunnya. Direktur Feng sudah menikah. Cincin kawin di tanganku. Belum cukup jelas. Jelas-jelas. Direktur Feng silakan ke sini. Aneh siluet orang itu. Mengapa begitu mirip Feng Yan? Kudengar yang barusan lewat itu adalah Tuan Feng yang membeli hotel kita. Aku juga dengar. Tuan Feng ini tampan dan sangat kaya. Aku sungguh ingin menikah dengannya. Siapa juga yang tidak? Kalian bilang barusan lewat. Orang itu dipanggil Tuan Feng. Benar. Itu Tuan Feng dari grup Feng Xiang. Bujangan emas seperti dia. Mungkin saja dia sudah memiliki tunangan. Orang seperti kita. Sepertinya tidak ada harapan. Ternyata dia adalah presiden direktur grup Feng Xiang. Aku juga tidak tahu suamiku yang datang cuma-cuma itu belakangan ini sebenarnya sibuk apa. Hingga setiap hari, tak kelihatan batang hidungnya. Tuan Feng Anda sedang pilek. Aku akan menyuruh orang menyiapkan obatnya. Tidak perlu. Jangan memotret, berhenti memotret. Semua hentikan memotret. Tak menyangka tangan Tuan Tua Feng begitu cepat. Sepertinya sebentar lagi akan melaksanakan rencana tahap berikutnya. Bagaimana hubungan Nian Nian dan Zheng Xiao? Sudah berapa lama? Berdasarkan penyelidikan aku Nyonya dan Zheng Xiao tumbuh besar di panti asuhan. Mereka adalah teman masa kecil. Teman masa kecil? Sialan. Tidak perlu menyebut-nyebut teman masa kecil segala. Jika ingin mati, matilah sepenuhnya. Ayo. Teman masa kecil apa, Hu? Pada akhirnya bukankah Tuan Feng kita yang datang dari langit? Itu hanya bertunangan. 1 tahun lebih awal saja. Pada akhirnya, bukankah Tuan Feng kita yang menikah dengan Nyonya? Bertunangan? Betul-betul. Tetapi pertunangan Zheng Xiao dan Nyonya tidak pernah diumumkan kepada publik. Omong-omong direktur utama saat aku menyelidiki identitas Nyonya, aku sengaja pergi ke keluarga Wen. Aku menemukan ini ponsel Nyonya. Tuan Feng Anda sudah kembali. Tadi asisten Xie menelpon aku, mengatakan Anda masuk angin. Aku akan segera menyiapkan sesuatu untuk Anda. Apakah Nian Nian sudah kembali? Nyonya sudah lama kembali, sedang mandi di kamar. Kamu? Biwang, apa Bibi sedang memasak sesuatu yang lezat? Bukannya Tuan Feng sedang sakit. Tolong buatkan sup jahe untuknya. Feng Yan sedang sakit. Biwang, suamiku sedang sakit. Kalau begitu Nian Nian akan menjenguk suamiku. Baik. Ponsel ini benar-benar ponselku. Zheng Xiao Wen Yixuan. Akhirnya aku bisa membuat kalian berdua. Bukti pemindahan aset perusahaan, serta percobaan pembunuhanku. Diumumkan kepada publik. Kalian berdua tunggu saja.
Dia menyelidiki aku, dia menyelidiki aku. Apa dia sudah tahu identitasku sejak awal? Guai-guai kamu benar-benar berpura-pura bodoh. Biar aku lihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Kirim orang untuk membantu Nona Wen secara diam-diam. Berikan pelajaran pada Tuan Zeng dan Nona Wen Yixuan. Baik, Tuan Feng. Halo Tuan Wen. Aku sudah mendapatkan ponselku. Di dalamnya ada Tuan Zeng dan Nona Wen Yixuan berdua. Bersekongkol melakukan kejahatan, semua bukti kejahatan. Penyalahgunaan aset perusahaan, dan juga bukti. Bahwa mereka berdua berencana membunuhku. Bagus sekali, apakah Anda berencana untuk mengungkap mereka sekarang? Jika kamu adalah Tuan Zeng, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang saham Wen Corporation anjlok. Jika aku adalah dia, aku akan segera adakan konferensi pers untuk mengklarifikasi. Menenangkan situasi. Bagus, aku ingin di depan semua wartawan. Di kota Jiangcheng. Mengungkap wajah asli mereka. Dan menjatuhkan mereka sepenuhnya ke neraka. Kak Xiao sakit. Tuan Zeng, sekarang seluruh Jiangcheng sudah tahu hubungan Anda dengan Nona Wen. Apalagi saham grup Wen sudah jatuh hingga batas bawah. Jika dana tidak segera disuntikkan, tidak hanya grup Wen akan bangkrut, tapi semua aset pribadi Anda juga akan dibekukan. Semua salahmu. Kalian para wanita hanya akan merusak rencanaku. Jika bukan karenamu, Feng Nianian sudah menjadi milikku. Aku hanya mengkhawatirkanmu, siapa tahu si wanita jahat Feng Nianian itu benar-benar menjebakku. Bukankah itu karena kamu bodoh? Jelas-jelas. Dia yang cemburu karena hatimu ada padaku. Ingin menghancurkanku dan membuatku pergi darimu selamanya. Tidak kusangka Feng Nianian wanita jahat itu ternyata mencintaiku cinta sampai cemburu gila. Tuan Zeng, sekarang kita harus bagaimana? Di bawah postingan Weibo resmi perusahaan penuh dengan komentar buruk. Bagaimana? Tentu saja mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa semua ini adalah jebakan bagiku. Baik, aku akan segera mengurusnya. Kamu sebaiknya berdoa agar semua ini berjalan lancar bagiku untuk menjadi direktur grup Wen. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika. Bu Wen, tebakan Anda memang benar. Menurut informasi yang disampaikan, oleh pelayan keluarga Wen Zhengxiao akan mengadakan konferensi pers klarifikasi hari ini. Apakah konferensi pers klarifikasi Zeng Xiao untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Wen Yixuan? Hubungannya? Benar. Zeng Xiao Wen Yixuan, kemalangan kalian sudah tiba. Guai-guai. Suamiku. Guai-guai, jangan khawatir. Apapun yang kamu lakukan, aku akan membantumu sepenuhnya dan membawamu ke puncak. Aku dengar Bibi Wang bilang, Guai-guai sedang melukis hari ini. Guai-guai suka melukis. Tapi mengapa tadi aku mendengar Guai-guai sepertinya sedang berbicara dengan seseorang? Ada apa? Guai-guai? ST. Aku sedang berbicara dengan seorang kakak perempuan cantik. Kasihan sekali, sangat kasihan. Tubuhnya penuh darah. Anak kecil ini berbohong. Ayo, pergi makan.
Teman-teman semua atas kejadian 2 hari lalu, dan gosip dengan nona kedua Wen, aku ingin memberikan klarifikasi. Kami berdua telah dijebak oleh orang lain. Pelakunya sudah ditemukan. Orang itu bernama Jiaming, merupakan direktur keuangan grup Wen. Setengah bulan yang lalu, karena tergoda dana perusahaan, telah aku pecat. Jadi maksud Direktur Zeng orang ini menyimpan dendam. Berencana untuk membuat Direktur Zeng kehilangan reputasi begitu. Ya, pada pesta ulang tahun Nona Feng, saat itu, dia menaruh obat di minumanku, menggunakan ponselku menelpon Nona kedua Wen, mengajaknya ke hotel, lalu memukulnya hingga pingsan, menaruhnya di ranjangku, menciptakan skenario mesum. Semua ini gara-gara kamu, aku diboikot di seluruh industri. Aku akan membunuhmu. Lepaskan, aku lepaskan. Direktur Zeng dan Nona kedua Wen memang benar telah dijebak. Orang itu tidak akan berakhir baik. Orang seperti itu seharusnya dimasukkan ke penjara. Aku sudah tahu dengan kasih sayang mendalam Direktur Zeng terhadap Direktur Wen mana mungkin ia berselingkuh. Lalu, foto yang disebar oleh Nona Feng yang memperlihatkan Direktur Zeng dan Nona kedua Wen sedang berciuman Direktur Zeng seharusnya bagaimana menjelaskannya. Nona Feng juga telah diperdaya orang lain. Foto itu hasil rekayasa. Direktur Zeng, saham grup Wen sudah kembali naik. Kebetulan hari ini aku akan mengumumkan sebuah berita. Apakah Pak Zeng akan secara resmi mengambil alih grup Wen sebagai posisi direktur utamanya? Aku mengumumkan mulai hari ini, aku akan menjabat. Apa ini mengerikan sekali? Kakak Xiao, apakah kakak sudah kembali? Pasti kakak sudah kembali. Wenzi sudah meninggal. Kamu mengerti. Sungguh sandiwara yang sangat menarik. Mengapa lukisan ini begitu menakutkan? Gadis yang terbunuh di atas itu, mengapa sangat mirip dengan mantan direktur utama grup Wenzi? Nona Feng, jangan bicara sembarangan. Tolong kamu keluar. Ada apa-apa aku salah bicara? Lagi yang di atas itu pembunuhnya. Terlihat mirip dengan Anda Tuan Zeng. Kamu jangan bertingkah lagi. Aku tahu kamu tidak suka pada Yixuan, dan juga marah karena aku tidak mengusirnya, tapi kamu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Aku bertingkah. Bukan begitu. Kamu hanya ingin memiliki kakak Xiao sepenuhnya. Mendapatkan cintanya kakak Xiao. Itu sebabnya kamu melakukan lelucon murahan ini untuk menarik perhatian kakak Xiao. Benar sekali. Kamu memang seorang wanita yang tak segan melakukan apapun, bahkan rela menghancurkanku. Betul sekali yang kamu katakan. Aku memang ingin menghancurkanmu. Apa lukisan ini perbuatanmu? Ya, aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tuan Zeng, kamu kan sangat cerdas. Bagaimana kalau coba tebak? Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa kamu wanita jahat yang egois memangnya, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu bukannya hanya ingin mendapatkan kakak Xiao. Kusarankan kamu menyerah saja, apapun yang kamu lakukan. Di hati kakak Xiao, tak akan pernah ada tempat untukmu. Sudah. Selalu kata-kata itu saja yang diulang-ulang. Apa kamu tidak bisa mencoba cara mengumpat yang lain? Kamu? Nona Feng. Aku tahu kamu adalah putri angkat keluarga Feng. Ingin menggunakan pernikahan politik untuk mengukuhkan posisimu. Jika hari ini kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku dan Yixuan, aku akan memaafkanmu. Kenapa Tuan Zeng begitu percaya diri? Apa dasar keyakinanmu bahwa aku akan berlutut memohon padamu? Permainan tarik ulur ya. Nona Feng, jika kamu tahu diri untuk berhenti selagi bisa, aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuan Zeng, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Langkah selanjutnya akankah membuatmu hancur dan tercela? Apa yang ingin kamu lakukan? Saatnya menjerat mangsa. Kenapa kamu punya telepon ini? Kenapa? Apa Tuan Zeng sudah sangat akrab dengan ponsel ini? Zeng Xiao, kamu merayu adikku. Bersekongkol untuk menggelapkan aset perusahaan dan berusaha merebut grup Wen. Aku sudah melaporkannya ke polisi. Zeng Xiao, Wen Yixuan. Malapetaka kalian sudah tiba.
Astaga, benarkah Tuan Zeng? Dan Nona muda Wen kedua yang membunuh Bu Wen benar-benar sepasang pria dan wanita bejat. Tapi Wenzi ini kasihan juga, tunangan dan adiknya bermesraan. Ini membuat perusahaan juga akan jatuh ke tangan pasangan bajingan ini. Betul, mereka memang pasangan bajingan. Setelah aku keluar, aku akan segera mengungkapkan semua kejahatan mereka ke publik. Diam. Kalian semua diam. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Aku siapa? Aku Wenzi. Kakak Xiao, ini kakak sudah kembali. Diam. Apa yang kamu takutkan aku bisa membunuhnya. Sekali aku juga bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Kamu bukan Wenzi. Aku pernah melihatmu. Kamu adalah nyonya muda tertua keluarga Feng. Dasar bodoh. Buktinya? Kakakku di lengan kanan ada tanda lahir bunga prem. Kamu tidak punya. Zeng Xiao tidak tahu. Apa kamu juga tidak tahu? Aku tidak pernah punya tanda lahir bunga prem. Itu hanya karena aku iseng. Itu cuma stiker tato. Wenzi sudah meninggal? Apa yang kamu katakan itu benar? Ya, kami selalu benar. Kematian kakakku sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin berbohong tentang hal seperti ini? Apa kamu tidak menabur garam di luka kami? Wen Yixuan, aku kakak kandungmu. Sekarang kamu demi laki-laki ini membantu kejahatan. Seseorang usir wanita gila ini keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Kenapa dia datang? Cepat kemari semua lihat. Wenzi apaan? Hanya Tuan Muda Feng mencari seseorang dengan wajah yang sama persis dengan Wenzi. Hanya untuk mengambil alih grup Wen, keluarga Feng sudah tidak tahu malu. Mencari seorang gila untuk berpura-pura sebagai jenius bisnis. Wenzi sungguh konyol. Tentu saja, kakak perempuanku masak, aku tidak mengenalinya. Perempuan ini mengalami semacam delusi. Setiap hari berkhayal bahwa dirinya adalah putri kaya raya dan bos besar. Jadi, terus menempel pada kakak Xiao. Tuan Muda Feng, ku peringatkan kamu, menjauhlah dari perempuan ini. Awas suatu hari nanti, dia malah menyeleweng di belakangmu. Perempuan milikku, apakah kamu lebih mengenalnya daripada aku? Ini adalah laporan kecocokan gen istriku dan Wenzi. Laporan ini menunjukkan gen keduanya sepenuhnya cocok. Foto saja bisa dipalsukan, apalagi dokumen. Kecuali kamu bisa membuka brankas yang menyimpan Liontin kekuasaan milik grup Wen. Bagaimana tidak berani, Tuan Muda Feng? Sebelum memasukkan lagi, periksa dulu baik-baik. Mengawal kemari, usir mereka keluar, konferensi pers grup Wen. Bukan untuk orang sembarangan yang bisa sembarangan masuk. Kalau begitu bagaimana kalau aku berhasil membukanya? Wenzi, karena kamu datang mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kemari kalian bawa masuk brankasnya. Brankasnya ada di sini. Jika kamu sekarang mengakui bahwa kamu penipu, berlututlah di depanku dan bersujud beberapa kali pada kakak Xiao. Mungkin aja, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana jika aku tidak mengakuinya? Kulihat kamu ini, keras kepala sekali. Jika kamu tidak bisa membukanya, berlutut dan minta maaflah pada kami, lalu merangkak keluar. Jangan sampai nanti, jika aku benar-benar membukanya, kalian berdua akan berlutut di penjara. Mana mungkin? Kamu ini barang palsu, bahkan 100 kali pun tidak akan bisa membukanya. Betul, kamu ini cuma penipu. Masih mau membuka brankas keluarga Wen? Bermimpi di siang bolong. Menang atau kalah harus menepati janji sesuai dengan perkataan Direktur Zeng tadi. Kamu harus sekarang juga merangkak keluar dengan berlutut. Aku sudah meminta suang-suan untuk menukar. Brankasnya Wenzi, hari ini kamu harus mati. Aku tahu. Brankas ini ada masalah. Direktur, aku curiga mereka menukar brankas yang asli dengan yang palsu. Perlukah aku memeriksanya? 3 menit. Aku ingin melihat brankas yang asli. Baik. Palsu? Kalau begitu tunjukkan brankas yang asli. Penipu tetap penipu.
Kenapa tidak cepat berlutut di hadapanku? Kenapa tidak mengambil kamera untuk memotretnya? Nyonya besar, keluarga Feng berlutut videonya, upload ke internet, merangkak keluar seperti anjing gila. Pasti besok pagi akan menjadi trending. Berlutut minta maaf, lalu merangkak keluar. Anjing gila, tunggu sebentar. Kamu akan merangkak keluar seperti anjing. Tuan Besar Feng, wanita murahan seperti ini, aku rasa jika dilempar ke jalan tidak ada pria yang berani memungutnya. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu wanita gila ini. Berani memukulku ya sudah. Sekarang aku akan membuatmu mengakhiri hidupmu. Brankas yang asli ada di tanganku. Nyonya. Aku adalah Wenzi, Direktur Grup Wen. Benarkah? Entahlah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Nian-nian aku sudah melaporkan ke polisi. Polisi akan segera tiba. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh. Apa kamu tahu? Dia sudah tidur denganku. Ternyata kamu menyukai barang bekas yang tidak aku inginkan. Kamu menganggapnya seperti harta karun. Siapa di antara kalian yang bernama Zheng Xiao Wen Siwan? Kak, aku salah. Mohon maafkan aku ya. Sejak kamu dan Zheng Xiao menabrakku dengan mobil. Kakakmu sudah tiada. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, kamu juga harus menerima hukuman hukum. Jangan lepaskan aku. Kenapa kamu belum mati? Kamu bajingan belum mati juga. Bagaimana mungkin aku mati? Aku memberimu dua pilihan. Masuk penjara, atau... Tidak, Wenzi. Aku tidak bisa masuk penjara. Wenzi, bukankah kamu ingin aku menikahimu? Aku akan menikahimu, asalkan kamu bisa memaafkanku. Kalau begitu berlututlah dan memohon padaku. Akan kupikirkan baik. Aku salah. Maafkan aku, Wenzi. Maukah kamu memaafkanku? Sungguh, hanya kamu yang paling kucintai. Kamu bajingan. Layakkah mendapatkan maafku? Kamu mempermainkan aku. Wenzi, aku beritahu kamu. Meskipun aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Wenzi, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan kamu tahu identitasku? Aku sudah curiga sejak lama. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membongkarnya? Karena aku ingin kamu membalas dendam tanpa beban. Hanya balas dendam dengan tangan sendiri yang paling memuaskan. Terima kasih. Nyonya Anda sudah kembali. Mana suamiku? Suamiku ada di rumah. Suamiku ada di kamar atas. Ganti kain pel yang lebih kecil. Baiklah. Tuan Feng Nyonya sekarang resmi mengambil alih grup Wen. Dan Anda juga akan mentransfer saham grup Feng Shang kepadanya. Aku rasa itu tidak perlu. Peng Xi dan Su Fanli mungkin sudah tahu beritanya. Nian-nian mematahkan salah satu kaki Feng Xi. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Tuan Feng, saham grup Feng saat ini sudah hampir kita akuisisi. Anda ingin menangkap mereka lebih awal. Benar, aku mau mereka. Sebelumnya menyakiti wanitaku, dari dulu seharusnya sudah bereskan mereka. Jadi Anda masih ingin menyembunyikan dari Nyonya bahwa Anda adalah ketua dewan direksi grup Feng Shang? Belum bisa sebelum semua bahaya terselesaikan. Lebih baik dia tahu. Lebih sedikit. Anda tidak percaya Nyonya?
Justru aku terlalu percaya padanya. Jika dia tahu, dia pasti akan khawatir. Dan mungkin dia akan sembunyikan dariku dan menyelesaikannya sendiri. Saat itu, dia pasti akan terseret ke dalam pusaran kotor keluarga Feng. Aku mengerti identitas Anda. Aku pasti tidak akan membiarkan Nyonya tahu. Apa yang tidak boleh aku tahu? Apa ini? Ini surat utang yang diberikan Siebin kepadaku. Iya. Itu, adikku akan belajar ke luar negeri. Aku meminjam uang kepada Tuan Feng. Aku takut Anda tidak setuju. Makanya aku menyembunyikannya dari Anda. Benarkah? Itu Nyonya Tuan Feng. Aku pergi duluan ya. Tidak akan mengganggu kalian berdua. Adiknya. Sebenarnya ada apa? Aku kamu. Aku Wensi, Direktur Grup Wen. Ternyata itu kamu Wenzi yang membuat kakiku patah. Wenzi, tunggu pembalasanku. Kamu jangan membuang-buang tenaga. Ada kami bertiga di sini. Bahkan jika penguasa langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu bosnya atau aku bosnya? Pergi menyingkir. Kalian ingin apa? Nona manis, sayangnya ada yang membayar untuk nyawamu. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku akan berbaik hati dan mengakhirimu dengan cepat. Bos, Nona ini benar-benar cantik. Jauh lebih cantik daripada para aktris itu. Betul. Lihat. Pinggang kecil ini begitu ramping dan lembut. Benda bagus seperti ini, tentu saja untuk kakak pergi bermain. Tanganku sakit sekali. Bagaimana kalau kamu lepaskan dulu? Kalau tidak nyaman. Bukan. Ini. Kalian ada 3 orang. Apa yang kalian takutkan? Nyonya muda keluarga Feng. Yang terhormat, tidak lebih dari ini. Cepat lepaskan kakakku. Lepaskan dia. Jangan bergerak. Jangan ada yang mendekat. Berani mendekat selangkah, aku akan membunuhnya. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Bos, aku mendeteksi posisi Nyonya. Bukan di grup Wen, melainkan di daerah terpencil, di sebuah pabrik terbengkalai. Tidak beres. Sesuatu terjadi padanya. Kumpulkan orang-orang dan ikut aku untuk selamatkan Nian. Baik. Berhenti kamu wanita busuk. Jangan lari. Feng Yan. Maaf, aku terlambat. Nian. Bereskan dengan baik. Beberapa orang itu. Tuan Feng, selamat Nyonya Feng hamil. Ini laporan pemeriksaan kehamilan, dan yang dikandung adalah bayi kembar.
Dia punya anak, dan itu anak brengsek. Tuan Feng menurut para penculik Tuan Muda kedua Feng yang menyuruh mereka untuk menyerang Nyonya. Tujuannya adalah untuk membalas dendam kepada Nyonya. Patahkan kakinya. Baik, bagus. Kamulah yang menyuruh orang untuk membunuh Nian-Nian. Dia membuat aku kehilangan satu kaki. Aku akan mengambil nyawanya sebagai ganti kakiku. Ada apa? Cari mati. Feng Yan, kamu gila. Aku adikmu. Jika kamu berani membunuhku, besok semua orang di kota Jiang akan tahu kamu membunuh adikmu sendiri. Tidak akan ada yang tahu. Grup Fenshang akan memblokir setiap berita yang berkaitan denganmu. Grup Fenshang. Kamu? Benar, Tuan Feng itu adalah grup Fenshang bos utama di baliknya. Dan grup Fenshang kami telah mengakuisisi kelompok Feng 40% sahamnya adalah pemegang saham terbesar di kelompok Feng kalian sekarang. Feng Shi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Hati-hati. Ini semua salahmu. Sekarang aku bahkan kesulitan berjalan. Ya, salahku. Ini semua salahku. Jangan bergerak. Aduh, beraninya aku membiarkan Presiden Direktur Grup Fengshang memijat kakiku. Kamu masih dendam saja. Hei, sikap macam apa ini? Kamu menyesal. Jika kamu menyesal, akan kuberitahu aku akan bercerai dan membawa anak kita pergi. Jangan pernah berpikir begitu. Selama hidup ini, kamu tak akan bisa meninggalkanku. Maafkan aku. Pijatlah. Semoga semua gadis bisa keluar dari kesedihan mereka, menemukan kehangatan yang mereka miliki, dan menemaninya seumur hidup.